Pekan keempat Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026 kembali menghadirkan duel seru, di mana Persis Solo akan bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, untuk menantang tuan rumah Bayangkara FC pada Jumat, 29 Agustus 2025. Pertandingan ini dipastikan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama tengah mencari konsistensi di awal musim. Persis Solo asuhan pelatih Peter De Roo datang dengan catatan yang masih naik turun. Dari 3 laga awal, Laskar Sambernyawa baru mengemas 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kali kalah. Hasil tersebut tentu belum cukup memuaskan bagi para supporter yang berharap tim kesayangan mereka bisa tampil lebih stabil dan kompetitif. Di sisi lain, Bayangkara FC juga berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda. Tim berjuluk The Guardian itu justru terpuruk dengan 2 kekalahan serta 1 hasil imbang dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni. Dengan catatan tersebut, mereka tentu akan berusaha keras meraih kemenangan perdana di hadapan pendukungnya sendiri. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Persis Solo yang akan diturunkan Peter De Roo untuk menghadapi Bayangkara FC? Mari kita simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Muhammad Riyandi. Untuk posisi penjaga gawang, Persis Solo tampaknya masih akan mempercayakan Muhammad Riyandi sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang pada pekan keempat Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026 lawan Bayangkara FC. Kiper berusia 25 tahun ini terus menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir dan menjadi salah satu pilar penting Laskar Sambernyawa. Dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola yang tajam, serta keberaniannya dalam duel 1 lawan 1, Riyandi layak disebut sebagai kiper papan atas di kompetisi Liga 1. Dari 3 laga awal musim ini, Riyandi selalu dipercaya tampil sebagai starter dan mampu menjaga konsistensi penampilannya. Bahkan, pada laga perdana kontra Madura United, ia tampil gemilang dengan berperan penting dalam kemenangan 1-2 Persis di laga tandang. Kini, fokus Riyandi akan tertuju pada pertandingan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Ketangguhannya kembali ditantang oleh lini depan The Guardian yang bertekad bangkit dari tren negatif. Bek kanan, Giovanni Numberi. Untuk sektor bek kanan, Persis Solo tampaknya masih akan mengandalkan Giovanni Numberi sebagai pilihan utama ketika menghadapi Bayangkara FC di pekan keempat Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu pilar pertahanan yang konsisten dan dipercaya penuh oleh pelatih Peter De Roo sejak awal musim. Dalam 3 laga pertama, Giovanni selalu turun sebagai starter dan bahkan sudah mencatatkan 1 assist penting bagi Laskar Sambernyawa. Kehadirannya di sisi kanan pertahanan tidak hanya solid dalam menjaga pergerakan lawan, tetapi juga aktif membantu transisi serangan. Kecepatan dan determinasi Giovanni dalam melakukan overlapping memberi variasi serangan yang berbahaya bagi Persis. Saat laga perdana melawan Madura United, ia tampil disiplin selama 90 menit penuh dengan menjaga rapat sisi kanan dan memutus aliran serangan lawan. Menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Giovanni kembali dituntut tampil konsisten. Perannya dalam mengawal sisi kanan pertahanan sekaligus mendukung serangan akan menjadi kunci bagi Persis Solo untuk meraih hasil positif di pekan keempat. Bek tengah, Sandro Skeng. Di posisi bek tengah, Persis Solo kini memiliki tambahan kekuatan baru lewat sosok Sandro Skeng. Pemain asal Belanda berusia 32 tahun ini didatangkan dari klub Liga Bulgaria, Septemfri Sofia, dengan status bebas transfer. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif bagi lini belakang Laskar Sambernyawa di musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026. Berbekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa, Skeng dikenal sebagai bek yang tangguh, disiplin, dan piawai dalam membaca arah permainan. Selain itu, kemampuan duel udara serta tackling bersihnya membuatnya menjadi sosok penting dalam menjaga stabilitas pertahanan Persis. Dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, ia tercatat sebagai salah satu pemain asing paling bernilai dalam skuad asuhan Peter De Roo. Sejak laga perdana melawan Madura United, Skeng selalu dipercaya tampil penuh selama 90 menit di 3 pertandingan awal musim ini. Kini, perannya kembali ditunggu ketika Persis berhadapan dengan Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda. Sebagai komando lini belakang, Skeng diharapkan mampu meredam ancaman The Guardian sekaligus menjaga peluang Persis meraih hasil positif di pekan keempat. Bek tengah, Clayton. Sebagai tandem Sandro Skeng di jantung pertahanan, Clayton dipastikan tetap menjadi pilihan utama Persis Solo pada musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026.
Bek asal Brasil berusia 32 tahun ini sudah membuktikan kualitasnya sejak bergabung pada putaran kedua musim lalu. Dengan disiplin tinggi, ketangguhan dalam duel 1 lawan 1, serta minim melakukan kesalahan, Clayton menjadi sosok penting yang menjaga kokohnya lini belakang Laskar Sambernyawa. Tak hanya piawai dalam bertahan, Clayton juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Visi permainan yang matang serta akurasi umpannya menjadikannya bek modern yang bisa memberikan kontribusi lebih dari sekadar menjaga area pertahanan. Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah, ia termasuk salah satu pemain asing bernilai tinggi dalam skuad Persis. Pada laga perdana kontra Madura United, Clayton tampil penuh selama 90 menit dan berperan besar dalam kemenangan 1-2. Dari 3 laga awal musim ini, ia selalu dipercaya sebagai starter. Bek kiri, Jordi Tutuarima. Di posisi bek kiri, Persis Solo masih mempercayakan sosok berpengalaman, Jordi Tutuarima, yang tampil konsisten sejak awal musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain 32 tahun ini dikenal memiliki ketenangan dan ketegasan dalam bertahan, sekaligus mampu menjaga keseimbangan saat membantu serangan. Pada laga pembuka melawan Madura United, Tutuarima tampil penuh selama 90 menit dan sukses meredam agresivitas serangan sayap lawan, sekaligus berkontribusi besar dalam kemenangan 1-2. Selain kokoh di sektor pertahanan, Jordi juga aktif dalam transisi menyerang. Overlap cepat serta crossing akurat yang ia lepaskan seringkali memberi ancaman nyata bagi lawan. Bahkan, dari 3 laga awal musim ini, ia selalu dipercaya sebagai starter dan sudah berhasil mencatatkan 1 gol penting untuk Persis Solo. Menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, peran Tutuarima kembali vital. Gelandang bertahan, Zulfahmi Arifin. Untuk posisi gelandang bertahan, Persis Solo diprediksi akan menurunkan rekrutan anyarnya asal Singapura, Zulfahmi Arifin. Pemain berusia 33 tahun ini membawa pengalaman panjang di level internasional bersama timnas Singapura, yang tentu menjadi nilai tambah bagi Laskar Sambernyawa di musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026. Meskipun baru bergabung, Zulfahmi sudah menunjukkan kualitasnya dengan tampil dalam 2 pertandingan, meski masih dimulai dari bangku cadangan. Zulfahmi dikenal sebagai gelandang bertahan yang disiplin, kuat dalam menjaga area tengah, serta piawai dalam distribusi bola. Kehadirannya memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sekaligus menjadi pelindung utama bagi lini belakang. Dengan kemampuan membaca permainan dan duel yang tangguh, ia bisa menjadi sosok yang sangat dibutuhkan Persis untuk meredam serangan lawan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan keempat, peluang Zulfahmi tampil sebagai starter cukup terbuka. Kedalaman. Gelandang tengah, Sidik Saimima. Di posisi gelandang tengah, Persis Solo kini menaruh harapan besar pada sosok Sidik Saimima, rekrutan anyar yang didatangkan dari Bali United untuk memperkuat lini tengah di musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain berusia 28 tahun ini langsung menunjukkan kualitasnya sejak laga perdana melawan Madura United, ketika ia dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Dalam pertandingan tersebut, Saimima sukses menjalankan perannya sebagai pengatur tempo permainan sekaligus penyeimbang di lini tengah, yang berujung pada kemenangan 1-2 bagi Laskar Sambernyawa. Saimima dikenal memiliki visi bermain tajam, umpan akurat, serta kemampuan menjaga bola meski mendapat tekanan ketat dari lawan. Mobilitas tinggi yang ia miliki juga membuatnya efektif dalam membantu pertahanan maupun membangun serangan. Dari 3 laga awal musim ini, ia selalu menjadi starter dan tampil konsisten menjaga keseimbangan tim. Menjelang laga pekan keempat melawan Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, peran Saimima kembali akan sangat vital. Jika mampu mengontrol ritme permainan, ia bisa menjadi kunci Persis Solo untuk mendominasi lini tengah sekaligus membuka peluang meraih poin di markas The Guardian. Gelandang serang, Kodai Tanaka. Untuk posisi gelandang serang, Persis Solo mengandalkan ketajaman pemain asal Jepang, Kodai Tanaka. Meski berstatus rekrutan anyar, Tanaka langsung menunjukkan kualitasnya sejak laga perdana Liga 1 melawan Madura United. Bermain penuh selama 95 menit, ia sukses mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist matang kepada So Yamamoto, yang membawa Persis meraih kemenangan 1-2 di kandang lawan. Tanaka dikenal memiliki naluri gol yang tajam, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta penyelesaian akhir yang klinis. Adaptasinya bersama Laskar Sambernyawa juga berjalan mulus, terbukti dari catatan impresif di laga uji coba dengan torehan 4 gol dalam 3 pertandingan. Dari 3 laga resmi di Liga 1 musim ini, ia selalu dipercaya sebagai starter dan sudah menorehkan 1 gol serta 1 assist. Menjelang laga pekan keempat kontra Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, peran Tanaka kembali akan sangat vital.
Kreativitas dan ketajamannya di lini depan bisa menjadi pembeda untuk membantu Persis Solo meraih hasil positif di markas The Guardian. Penyerang sayap kanan, Ikhwan Tanamal. Di posisi penyerang sayap kanan, Persis Solo mempercayakan tempat utama kepada talenta muda berbakat, Ikhwan Tanamal. Pemain berusia 21 tahun ini direkrut dengan status pinjaman dari Persib Bandung untuk musim BRI Liga 1 2025 hingga 2026 dan langsung mampu mencuri perhatian sejak laga perdana. Saat menghadapi Madura United, Ikhwan tampil selama 68 menit dengan penuh energi dan keberanian, menunjukkan kecepatan serta kelincahannya dalam menusuk dari sisi kanan. Aksinya turut membantu Persis meraih kemenangan penting 1-2 di kandang lawan. Meski masih muda, Ikhwan memiliki dribble lincah, kecepatan eksplosif, serta visi permainan yang matang untuk menciptakan peluang. Keberaniannya melakukan penetrasi membuatnya menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Dari 3 laga awal musim ini, ia selalu dipercaya sebagai starter oleh pelatih Peter De Roo, membuktikan keyakinan tim terhadap potensinya. Menjelang laga pekan keempat melawan Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, peran Ikhwan kembali sangat penting. Jika mampu menjaga agresivitas dan efektivitasnya, ia bisa menjadi faktor kejutan yang membantu Persis Solo meraih poin berharga di laga tandang. Penyerang sayap kiri, So Yamamoto. Di posisi penyerang sayap kiri, Persis Solo menaruh kepercayaan penuh pada So Yamamoto, sosok vital dalam lini serang Laskar Sambernyawa. Pemain asal Jepang ini tidak hanya menjadi pengatur ritme serangan, tetapi juga motor kreativitas tim dengan kemampuan membaca celah pertahanan lawan dan memberikan tekanan tinggi secara konsisten. Pada laga perdana melawan Madura United, Yamamoto tampil penuh selama 90 menit sebagai kapten dan sukses mencetak 1 gol penting, membawa Persis meraih kemenangan 1-2 di kandang lawan. Meski absen pada laga pekan kedua menghadapi Persija Jakarta karena akumulasi kartu merah, Yamamoto telah menunjukkan kualitasnya dengan memainkan 2 pertandingan awal musim ini dan berhasil menorehkan 2 gol. Dengan pengalaman, kepemimpinan, serta kreativitas dalam menyerang, Yamamoto kembali diharapkan menjadi pembeda ketika Persis Solo menghadapi Bayangkara FC di pekan keempat Liga 1. Kemampuannya memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa menjadi kunci bagi tim untuk meraih hasil positif di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Penyerang tengah, Gervane Castaneer. Di posisi penyerang tengah, Persis Solo diprediksi menurunkan Gervane Castaneer, rekrutan anyar yang langsung menjadi andalan di lini depan. Pemain asal Curaçao ini baru melakukan debutnya di pekan kedua Liga 1 2025 hingga 2026, namun belum berhasil mencetak gol dari 2 laga yang telah dijalaninya. Sebelumnya, Castaneer merupakan bagian dari skuad Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 musim lalu, sehingga pengalaman dan insting golnya tetap menjadi aset berharga bagi Laskar Sambernyawa. Sebagai penyerang utama, Castaneer dikenal memiliki pergerakan cerdas, kemampuan finishing yang tajam, serta daya fisik yang kuat dalam menghadapi bek lawan. Kehadirannya di lini depan diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang memecah pertahanan Bayangkara FC, sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Menjelang laga pekan keempat di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, peran Castaneer sangat krusial. Kombinasi pengalaman, ketajaman, dan naluri golnya tetap bisa menjadi kunci Persis Solo untuk meraih kemenangan dan memperbaiki tren performa awal musim ini. Setelah melihat susunan pemain potensial Persis Solo menghadapi Bayangkara FC di pekan keempat Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026, jelas terlihat bagaimana pelatih Peter De Roo menyiapkan tim dengan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda. Dari posisi penjaga gawang hingga lini depan, setiap pemain memiliki peran strategis yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Muhammad Riyandi sebagai tembok terakhir di bawah Mistar tetap diandalkan untuk menjaga konsistensi dan ketenangan lini belakang, sementara kombinasi bek tanggusan Roskeng dan Clayton, serta bek sayap berpengalaman Giovanni Numbri dan Jordi Tutuarima, diharapkan mampu menahan tekanan Bayangkara FC. Di lini tengah, kehadiran gelandang bertahan Zulfahmi Arifin bersama Sidik Saimima dan kreativitas Kodai Tanaka akan menjadi kunci mengendalikan ritme permainan serta membangun peluang. Sementara itu, sayap cepat Ikhwan Tanamal dan So Yamamoto mampu memberikan daya serang yang berbahaya, siap memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Di lini depan, Gervane Castaneer meski belum mencetak gol di 2 laga awal, tetap menjadi ujung tombak yang bisa memecah kebuntuan pertahanan Bayangkara FC. Pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, ini menjadi kesempatan bagi Persis Solo untuk bangkit dari tren kurang konsisten awal musim. Jika setiap pemain mampu mengeksekusi peran dengan maksimal, Laskar Sambernyawa berpeluang meraih kemenangan penting dan memperkuat posisi mereka di papan atas Liga 1.